Dan itu data intelijen yang pernah dicatat oleh orang tua saya bahwa sebenarnya pergerakan-pergerakan ini Soeharto tahu pergerakan-pergerakan ini. Tetap sangat menarik ini. Saya mohon tolong ya ikuti coretan Lukman. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. kenapa sih tertarik untuk membuat apa sih diorama patung ya. Pemberantas PKI? Kenapa? Ya, saya melihat bahwa masalah G30 PSPKI ini setiap tahun itu selalu menimbulkan polemik. Nah, ada polemik yang menyetujui, ada pendapat yang menyetujui, ada pendapat yang tidak menyetujui. Terjadi pro dan kontra. Namun kita perlu ketahui bahwa itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Adapun sejarah kelam, memang Indonesia pernah mengalami sejarah kelam. Baik tahun 1948 PKI Madiun maupun 1965 terjadi G30 SPKI. Nah, kejadian demi kejadian ini tidak ujuk-ujuk terjadi. Tapi ini adalah, kalau menurut saya, ada skenario-skenario politik daripada para politisi pada saat itu. Oke Bang, nah aku mau nanya nih, kenapa ngikut tertarik itu? Emang abang dari keluarga itu dulu bapaknya ada di situ atau hanya ikut partisipasi aja? Jadi begini, saya jujur, saya harus katakan orang tua saya sebagai salah satu pelaku sejarah dalam hal penumpasan PKI, di mana waktu itu ketika orang tua saya setelah selesai sekolah perwira di Jakarta dari TNI AD khususnya, kemudian dia bergabung atau dia ditugaskan di Jakarta untuk tugas-tugas khusus. Nah, kemudian dari situ dia mengetahui, dia mencatat segala permasalahan yang ada, dan waktu itu memang beliau sebenarnya beliau sangat dekat dengan Pak A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. Tetapi beliau di belakang layar terus. Beliau tidak pernah mau tampil karena memang tugas-tugas yang ada pada beliau tidak pernah mau menampilkan diri atau tampil di publik. Ajudannya atau siapanya itu? Kalau dibilang ajudan, bukan ajudan, tetapi beliau adalah orang kepercayaan. Oke. Yang setiap saat dapat dipanggil, dipakai dalam tugas-tugas khusus dari Pak A.H. Nasution. Oke Bang, ini kan nanti biar orang pada yang lihat di channel kita ini tidak bertanya, jangan-jangan mengaku-ngaku. Boleh nggak, siapa sih ayah abang itu? Kalau untuk namanya, sampai sekarang kami sepakat keluarga untuk merahasiakan namanya. Tapi ada bukti fotonya ayah abang di sana, sempat ada ya dokumentasi? Ada foto-fotonya ada. Nanti boleh lihat saya itu ya, saya tampilin itu boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Nah, waktu itu kan karena dekat dengan Pak Nasution jadi kepercayaan, berarti banyak cerita yang dipunya dong dari ayah Anda itu. Jadi saya khususnya sempat membongkar file-file almarhum. Kebetulan ayah saya sudah almarhum. Beliau wafat di Timur Timur pada tahun 1991, atau penugasan di Timur Timur. Jadi ketika saya bongkar file, saya mendapatkan foto-foto beliau yang beliau simpan rapi. Dan memang beliau tidak mau mengekspos itu. Dan juga beberapa catatan, khususnya buku saku beliau. Beliau mencatat siapa berbuat apa. Dalam kurun waktu 1 tahun sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Dan beliau juga mencatat bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ini menjadi satu bahan. Dari file-file yang dibuka itu, apa yang bisa dibagi ceritanya kepada orang-orang yang selama ini belum pernah tahu tentang itu? Ya, saya singkat saja ya, kalau cerita itu terlalu panjang dan nanti dipikir kita mengada-ngada. Oke. Saya singkat saja dari beberapa file yang saya buka di buku saku orang tua saya itu, almarhum ayah saya. Pada prinsipnya dia mencatat bahwa
terjadinya peristiwa G30 SPKI itu karena adanya satu sikap ketidaksabaran daripada pimpinan Partai Komunis Indonesia saat itu, yaitu DN Aidit. Nah, di situ catatan ayah saya di buku sakunya, dia mengatakan ketika Bung Karno dinyatakan sedang sakit oleh beberapa dokter dari Cina yang merawatnya, kemudian DN Aidit mengetahui hal tersebut, DN Aidit langsung melakukan satu penggalangan untuk pengalihan kekuasaan. Ini nyata. Jadi kalau seperti apa yang terjadi di film, itu memang ada beberapa kisah nyata yang harus kita akui, mau tidak mau, bahwa ini memang satu usaha dari DN Aidit untuk segera mengambil alih kekuasaan. Karena waktu itu Partai Komunis menjadi partai terbesar dalam sejarah Indonesia pada saat itu. Pemilu saat itu ya. Pemilu saat itu. Nah, kemudian DN Aidit melakukan penggalangan dengan berbagai lini, komponen masyarakat, termasuk di dalamnya penggalangan terhadap beberapa oknum-oknum TNI, petinggi-petinggi TNI. Nah, petinggi TNI maupun Polri. Jadi penggalangan dilakukan sedemikian rupa untuk segera mengambil alih kekuasaan ketika Bung Karno saat itu sedang dinyatakan sakit. Nah, itu catatan yang saya dapatkan. Nah, kemudian salah satu yang digalang oleh DN Aidit adalah Letkol Untung. Letkol Untung ini adalah mantan anak buah dari Letjen Soeharto, yaitu Pangkostrat pada saat itu. Sebenarnya Pak Harto dan Bung Karno ini sangat dekat, sangat-sangat dekat. Dan Bung Karno mempercayai Pak Harto. Tetapi melihat ada kendala, DN Aidit melihat ada kendala, apabila dia mau mengambil alih kekuasaan, dia akan berhadapan dengan Soeharto. Nah, dia tidak akan memukul langsung Soeharto, tetapi memukul orang-orang yang berada dalam lingkaran Soekarno. Salah satunya Jenderal Ayani, yang pada saat itu oleh Bung Karno mau dijadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, supaya ada kambing hitam di sini. Kemudian Ahana Sution. Disinilah kita melihat dalam catatan itu, kita melihat bahwa sebenarnya biang kerok dari peristiwa ini, yang selama ini kan terjadi polemik. Ada yang mengatakan itu adalah ulah TNI, ada yang mengatakan itu ulah PKI. Nah, kalau dari catatan yang ada, entah catatan lain saya tidak tahu, tapi catatan yang ada dalam buku saku orang tua kami, yang tidak akan kami serahkan ke siapapun, itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Ketua Umum PKI saat itu untuk mempercepat pengambil alih kekuasaan, sehingga terjadilah hal tersebut. Kan banyak orang yang menganggap kan bahwa film itu membelokkan sejarah karena mereka curiga dengan Letjen Soeharto waktu itu jenderal juga, kenapa dia ikut jadi target? Nah, itu di catatan itu seperti apa? Nah, yang seperti saya katakan awal tadi, bahwa Jenderal Soeharto, Letjen Soeharto waktu itu yang dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi Pangkostrat, itu sebenarnya sangat mempunyai hubungan dekat untuk melindungi Bung Karno juga. Nah, Letkol Untung ini mantan anak buahnya Pak Harto di Jawa Tengah. Letkol Untung digalang oleh DN Aidit dengan beberapa pasukan-pasukan yang dulu mantan anak buah Pak Harto. Tujuannya pertama adalah bukan menyerang langsung Pak Harto, tetapi untuk menimbulkan rasa ketidakpercayaan Bung Karno terhadap Pak Harto. Maka dibuatlah skenario. Skenario-nya apa? Skenario-nya melakukan satu isu akan terjadi coup d'etat oleh Dewan Jenderal. Nah, siapa Dewan Jenderal? Diinventarisirlah itu siapa jenderal-jenderal yang anti komunis. Sebenarnya Pak Harto itu bukan anti komunis, tetapi juga bukan komunis. Bung Karno juga sebenarnya bukan komunis, tetapi dia ingin merangkul semua partai, termasuk komunis saat itu, dengan membentuk Nasakom. Nah, Bung Karno ingin membuat satu rekonsiliasi nasional. Jadi waktu itu ingin menggalang satu kekuatan menghadapi permasalahan-permasalahan dari luar maupun dari dalam. Nah, ini menjadi momen bagi DN Aidit
untuk menggunakan Letwal Untung dan kawan-kawan untuk istilahnya itu mereka melumpuhkan, dalam tanda kutip, melumpuhkan dulu para jenderal-jenderal yang anti komunis. Kenapa Soeharto tidak menjadi target? Karena waktu itu Soeharto, sekali lagi, bukan anti komunis. Ini catatan, Soeharto bukan anti komunis, tetapi dia tidak pro pada komunis juga. Jadi dia menempatkan diri secara profesional Angkatan Darat waktu itu. Nah ini yang menjaga supaya jangan sampai di Angkatan Darat terjadi dualisme. Itu kenapa para jenderal-jenderal yang anti komunis itu sikap pertama, supaya tidak ada semacam satu penghalang bagi Adit dan kawan-kawan untuk segera melakukan pengambil alihan kekuasaan. Ada nggak Bang di catatan itu waktu itu di ayah abang itu mungkin mencatat bahwa skenario-skenario sebetulnya karena saat itu kan ada Lejen Soeharto, kalau seperti film kan juga perannya sangat besar untuk itu. Ya. Ada nggak catatan bahwa ketika mau pergerakan ini sebetulnya Lejen Soeharto juga sudah tahu dari awal? Pernah ada kayak gitu nggak catatan itu? Data intelijen yang pernah dicatat oleh orang tua saya bahwa sebenarnya pergerakan-pergerakan ini Soeharto tahu. Soeharto tahu pergerakan-pergerakan ini, tetapi dia ingin supaya jangan terjadi satu clash nasional. Dia menutup ini semua. Tapi secara intelijen waktu itu laporan-laporan itu sudah sampai ke telinga Bung Karno. Lagi terakhir ini dengan setiap bulan September selalu muncul, bahkan bumbu-bumbunya banyak ini terkait komunis. Lagi saya ingin menegaskan, ingin bertanya sekali lagi, kenapa abang tertarik sampai bahkan mempublikasikan diri dalam tanda kutip bersedia untuk membuat patung yang diramekan sekarang? Ya, itu awal tadi saya bilang, saya ingin memberikan penegasan kepada sejarah itu, bahwa bagaimanapun peristiwa G13 itu pernah terjadi dan itu nyata terjadi. Nah, pelaku-pelaku atau orang-orang yang pernah terlibat di dalam, baik di dalam permasalahan itu memang harus kita ingat bersama. Misalnya Jenderal Ahmad Nasution, Lejen Soeharto, Kolonel Sarmoedi, itu harus kita ingat sehingga para generasi muda itu tetap mengetahui bahwa sejarah ini ada, supaya generasi muda yang ada bisa mawas diri, jangan sampai sejarah kelam ini terjadi kembali, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu tetap ada. NKRI tetap ada, Pancasila khususnya tetap ada. Jadi poinnya dioramanya setuju, abang harus tetap ada. Ya. Tapi kalau ada yang ternyata ini polemik menjadi sekarang ini untuk lebih ramai kepada hilangnya, abang yang kurang setuju gitu kira-kira? Saya kurang setuju. Tidak usah kita berpolemik dengan hilangnya. Tetapi memang ada pertanyaan saya satu. Ini poin penting. Dikatakan bahwa Letjen AY Nasution yang Pangkostrat 2011 itu meminta kembali diorama tersebut dengan alasan karena takut dosa. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam agama manapun sesuatu yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, sumbangan dalam arti, kemudian diambil kembali secara etika, moral, dan secara agama, apakah dibenarkan? Itu pertama. Yang kedua, dari mana biaya untuk menciptakan diorama itu? Yang menurut salah satu teman saya yang memang membuat diorama itu teman saya, seorang seniman, dia mengatakan biayanya sekitar 750 juta. Itu pada tahun 2011. Nah, biaya yang digunakan sebesar itu dari mana? Apakah dari kantong pribadi si penyumbang ataukah dari biaya negara? Nah, ini harus kita clearkan dulu supaya kita bisa melihat kalau memang dari biaya pribadi si penyumbang dan dia mengambil alih kembali dengan alasan takut dosa, ya mungkin bisa kita pahami. Tapi kalau biaya itu diambil dari biaya negara, nah ini harus kita selidiki. Saya kira itu biar fair. Oke, benar.
Oke, Bang, terima kasih nih hari ini sudah sempat ngobrol dengan saya untuk berbagi kepada teman. Tapi cerita Abang semua itu tadi bisa dipertanggungjawabkan, Bang, ya? Bisa. Oke, barangkali ini kalian semua yang nonton nanti kalau misalnya ada yang mau bertanyakan boleh. Saya bertanggung jawab karena saya yang bertanya dan sudah dengar sendiri bertanggung jawab ini bukan mengada-ngada. Ya. Jadi saksi beneran. Makasih, Ya. Bang, sekali lagi Ya, ya. makasih. Oke.